Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan taslim ke junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah menjelaskan kemarin beberapa pendahuluan tentang tafsir sufi, dan sekiranya jika nanti masih ada yang kurang jelas tentang pendahuluan ini, insya Allah bisa kita perluas di sesi diskusi. Insya Allah pada malam hari ini kita langsung masuk ke pembahasan ayat Al-Quran, tafsir sufi surat Al-Fatihah, dan sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa pemilihan terjemahan ini berdasarkan penerjemahan Muhammad Asad, dan saya sudah membagikan slide, dan slide ini yang di slide kedua tentang terjemahan surat Al-Fatihah ini, pemilihan terjemahan ini berdasarkan Muhammad Asad seperti yang terlihat di slide. Nah, bisa masuk ke slide yang kedua. Jadi seperti yang terlihat di sini ada terjemahan berdasarkan pemilihan terjemahan Muhammad Asad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Sang Pemberi Rahmat. Insya Allah kita akan menjelaskan satu persatu tentang ayat ini, kalimat yang digunakan dalam ayat pertama ini. Dan seperti yang kita jelaskan sebelumnya, saya masuk ke slide selanjutnya, bahwa di slide ini kita lihat perbedaannya antara Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah, penulisannya Bismillah, dengan surah Al-Alaq, itu Iqra bi ismi rabbik. Jadi kalau kita perhatikan, di situ ada alif ya, yang saya kasih tanda merah. Nah, sebenarnya penulisannya begitu karena artinya sama, jadi dengan nama Allah. Kemudian dalam surah Al-Alaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, Iqra bismi rabbik. Yang di surah Al-Fatihah Bismillah. Nah, dan makanya dalam penafsiran ini ada beberapa perbedaan dalam menjelaskan tentang fungsi dari huruf ba yang di awal ini. Jadi ada yang mengatakan dia huruf jar dalam bahasa Arab dengan kalimat kata penyambung gitu. Dan ada yang mengatakan juga ini bukan huruf jar. Tapi ala kulli hal di sini ada perbedaan meskipun dengan makna yang sama. Nah, dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa sebenarnya alif ini bagi sebagian para sufi diterjemahkan bahwa dalam Bismillah ini sengaja Tuhan menyembunyikan agar iblis dan setan itu tidak mencurinya, kira-kira begitu. Jadi ini agak misteri juga kenapa misalnya alif pada Bismillah ini tulisannya tidak seperti dalam surah Al-Alaq. Padahal semestinya tertulis seperti itu, Iqra bi ismi rabbik. Nah, saya masuk di slide selanjutnya, Ali. Di sini ba seperti bermakna memulai ya. Jadi
Ba, Bismillah, aku memulai dengan nama Allah. Jadi sebagian penafsir menjelaskan bahwa ada sesuatu yang disembunyi atau dihapus dalam kalimat Bismillah, yaitu ibtida, memulai. Makanya sebagian penafsir menafsirkan ba ini dengan memulai, dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan namanya sendiri, dan insya Allah ini akan dijelaskan di slide sebelumnya. Tetapi makna Bismillah di sini adalah abtadi'u Bismillah, aku memulai dengan nama Allah. Nah, di slide setelahnya, nah ini penjelasan kenapa kita sebagai umat muslim itu dalam memulai kebaikan senantiasa mengawalinya dengan Bismillah, ya, dengan Bismillah. Yaitu salah satunya filosofinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk beradab dengan adab ilahi. Nah, kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memulai sesuatu dengan nama yang terindah. Ini kira-kira adabnya. Makanya seperti yang kita jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa kalam adalah bagian dari perbuatan Tuhan. Di kalam atau perkataan ini adalah tindakan. Jadi kalau kita lihat dalam diri kita sendiri, ada zat, ada sifat, dan kita punya perbuatan. Jadi laku ini salah satunya adalah perkataan dan kalam kita. Nah, sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga sisi perbuatan disebut dengan ismul fi'l, nama perbuatan. Jadi ada ismul zat, nama zat, ada nama sifat, dan ada nama perbuatan. Nanti kalau kita ketemu Allah, di situ kata Allah, di situ kita jelaskan tentang ismul zat, nama zat. Nah, jadi Tuhan memulai kalamnya dengan namanya sendiri. Jadi tidak ada nama yang paling indah selain namanya. Nah, Tuhan memulai kalamnya dengan keindahannya. Jadi dalam memulai segala sesuatu tentu seperti yang kita lakukan dalam keseharian, ya pasti kita memulai sesuatu itu dengan keindahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri menunjukkan hal itu dengan memulai namanya. Makanya di sini sebenarnya filosofi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia agar bisa beradab dengan adab ilahi, yakni memulai sesuatu dengan keindahannya. Apalagi segala sesuatu itu sirna kecuali wajahnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi sering kita mendengar bahwa jika kita tidak memulai sesuatu dengan namanya, maka apa yang kita kerjakan itu tidak memiliki hakikat atau tidak sampai kepada ilahi. Nah, rahasianya karena memang kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Rahasianya adalah karena segala sesuatu sirna dan yang kekal adalah wajahnya. Jadi kalau kita memulai sesuatu dengan namanya, maka sebenarnya kita berusaha bahwa segala yang kita lakukan pun adalah bagian dari wajahnya. Jadi kalau kita masuk dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan fa'ina ma tawallu fasamma wajhullah. Dimanapun engkau hadapkan wajahmu, maka di situ adalah wajah Allah. Nah, jadi segala sesuatu ini adalah wajah. Nanti dijelaskan di ayat surah Al-Baqarah, tetapi secara penjelasan sepintas bahwa apapun yang ada di alam semesta ini adalah bagian dari tajalli nama-namanya.
nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita memulai sesuatu dengan bismillah ini adalah tidak lain agar kita bisa beradab dengan adab ilahi. Nah, kemudian di slide selanjutnya bahwa kita mengetahui sebagai kalam Tuhan, bahwa tadi dijelaskan kalam itu, perkataan itu adalah sesuatu yang bersifat perbuatan, tindakan. Nah, tindakan dari seorang yang maha bijaksana, nah pasti memiliki tujuan gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh yang memiliki ilmu dan hikmah itu kecuali sesuatu yang dia kerjakan itu memiliki tujuan. Karena kalau tidak memiliki tujuan maka suatu perbuatan itu pasti sia-sia. Nah, tujuan seluruh isi Quran ini adalah yakni hidayah untuk manusia. Dan itu Ar-Rahman dan juga hambanya yang terpilih dan Ar-Rahim. Tetapi semuanya adalah sebagai kitab hidayah. Ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. Ini ayat 15 di terakhir dan disambung di awal surah 16. Jadi terjemahannya seperti ini. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, dan dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk. Makanya Quran itu bukan kitab tasawuf, bukan kitab filsafat, bukan kitab sastra, bukan kitab sains, bukan kitab sosiologi, bukan kitab psikologi, tetapi Quran adalah kitab hidayah. Jadi kita tidak perlu menyeret Quran itu ke satu disiplin pengetahuan. Jadi, tapi sebagai kecenderungan orang itu sah-sah saja. Misalnya karena kita lihat ada orang yang menggali Quran dari sisi sains misalnya. Ada orang yang menggali Quran dari sisi psikologi. Ada orang yang menggali Quran dari sisi dan seterusnya. Itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Tetapi yang penting kita ketahui bahwa Quran itu adalah kitab hidayah. Jadi kita tidak perlu memaksakan Quran untuk kita masuk memaksakan sesuatu di satu bidang tertentu. Karena tugas utama Quran itu adalah sebagai kitab hidayah. Nah, oleh karena itu, maka karena kita ketahui bahwa kalam Tuhan ini memiliki tujuan yang satu, maka setiap surat diawali dengan bismillah. Jadi tidak ada surah yang tidak ada bismillahnya, yang kecuali taubat ya, karena dia adalah ayat-ayat perang, bismillahnya ditaruh di tengah. Dan Muhammad Asad dalam terjemahannya, beliau memberikan footnote bahwa memang setiap surah itu pasti ada bismillahnya. Dan ini rahasianya sebenarnya, bahwa kita tahu tidak ada perkataan Tuhan itu yang berulang. Jadi kalau kita lihat secara kalimat berulang ya, Bismillahirrahmanirrahim misalnya surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim misalnya surah An-Nisa dan seterusnya, meskipun secara kalimat berulang tetapi maknanya berbeda. Jadi makna bismillah ini adalah mengikuti dari surah itu sendiri. Nanti insya Allah dijelaskan. Karena kenapa? Karena setiap surah itu memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Karena itulah setiap surah berbeda antara satu surah dengan surah yang lain. Nah, tapi pada intinya karena masing-masing memiliki tujuan, oleh karena itu makna bismillah di setiap surah itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari surat itu sendiri. Dan tentu yang tahu hakikat tujuan itu adalah tidak lain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabinya. Jadi kita hanya mengira-ngira sebenarnya apa tujuan dari basmalah ini dari setiap surah itu. Tapi pada intinya bahwa setiap surah itu pasti diawali dengan bismillah.
Nah, ini yang tadi kita jelaskan bahwa tujuan dari basmalah dalam surah Al-Fatihah itu adalah hamdalah, karena Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu adalah pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini tidak hanya dalam bentuk lisan pujian ini kita mengatakan alhamdulillah, tetapi juga menunjukkan dimensi ubudiyah, yaitu menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, setelah ba kita ketemu ism ya. Jadi kalau kita kembali ke slide sebelumnya, kita menemukan ba, sin, mim, bism. Di setelah ba ada ism, nama. Nah, nama ini kalau kita lihat bahasa dia lafaz, tetapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah hakikat, yaitu sesuatu yang dinamai. Jadi ada nama, ada yang dinamai. Nah, oleh karena itu, jadi maksud nama ini tidak lain adalah hakikat itu sendiri, karena intinya adalah yang dinamai, seperti itu. Jadi itu yang kita maksud dari nama dan yang dinamai. Makanya yang kita maksud nama itu sendiri tidak lain adalah hakikat zat, di mana di dalam hakikat zat tersebut ada sifat-sifat Tuhan. Seperti nama alim, yakni zat dengan sifat mengetahuinya, yakni maha mengetahui. Jadi setiap ism itu pasti menunjukkan satu zat di dalam itu, lalu kemudian ditambahkan satu sifat, misalnya mengetahui menjadi maha mengetahui. Karena kita tahu bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Oleh karena itu, setiap isim pasti itu terdiri dari bagiannya ada zat dan ada satu sifat. Karena hakikat isim itu tidak lain adalah yang dinamai. Jadi isim dengan musamma. Jadi ada nama, lafaz, dan kemudian ada hakikat. Nah, oleh karena itu, nama ini kalau kita lihat dalam terjemahan Al-Quran itu biasa diterjemahkan benda-benda ya. Misalnya, wa 'allama Adam al-asma kullah. Allah mengajarkan nama-nama. Kemudian ada dikasih tanda kurung itu benda-benda. Sebenarnya bukan benda-benda, tetapi yang dimaksud adalah hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di balik nama itu ada satu hakikat. Dan di dalam hakikat itu ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Kita masuk slide selanjutnya. Setelah ism ada nama, jadi ism kemudian Allah. Di ismullah, nama Allah. Nah, seperti yang kita ketahui tadi pembahasan sebelumnya, bahwa tidak satupun manusia yang bisa sampai ke hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini hanya sampai kepada nama-namanya. Dalam salah satu doa Rasulullah, beliau menjelaskan, ma'araftuka haqqa ma'rifatik wa ma'abattuka haqqa ibadatik. Saya tidak mungkin mengetahuimu sebagaimana hakikat dirimu, dan saya tidak mungkin menyembahmu sebagaimana hakikat sembah. Ini adalah doa Rasulullah. Jadi Rasulullah dengan makom ketinggian, dengan seluruh puncak makom ketinggian yang dicapai Rasulullah, tetapi beliau adalah makhluk dan tidak mungkin sampai ke hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang manusia bisa capai adalah makom nama-nama, Asmaul Husna. Jadi manusia bisa sampai ke sana dan bahkan bisa menyatu dengan nama Tuhan. Misalnya, kenapa Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati? Karena dirinya tersambung dengan nama Al-Hayy, yang menghidupkan. Nah, ketika seorang tersambung dengan nama Al-Hayy, maka dia bisa
melakukan memberikan kehidupan kepada seseorang dan seterusnya. Jadi para nabi ini adalah manusia-manusia yang tersambung dengan hakikat asma Allah Subhanahu wa taala. Dan memang mereka tidak mungkin menjadi nabi kecuali dia sampai ke hakikat asma ilahi. Ini ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tadi wa'allama Adam al-asma'a kullah, bahwa memang yang manusia bisa capai adalah hanya asma. Makanya Allah mengajarkan nama-nama wa'allama Adam al-asma'a kullah. Jadi yang menerima pengajaran langsung nama-nama adalah Adam. Sedangkan manusia malaikat itu diajarkan. Jadi summa aradahum 'alal malaika. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat. Jadi ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa manusia makomnya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Karena Adam mendapatkan pengajaran langsung, kemudian setelah Adam diajarkan, Adamlah yang mengajarkan kepada malaikat, karena summa aradahum 'alal malaika. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak mungkin sampai ke hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi bisa sampai kepada asma'nya. Karena itulah Allah mengajarkan asma'nya kepada manusia. Nah, ini salah satu ayat Al-Quran juga yang menjelaskan tentang awitullah awitur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Bahwa di dalam hakikat Allah itu terdapat nama-nama, semua nama-nama asma'ul husna. Jadi awitullah awitur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Surah Allah atau surah Rahman, di mana dua nama ini yang kau seru, maka di dalamnya ada asma'ul husna. Maka di dalam diri ism Allah, nama Allah, itu terkandung sifat nama-nama dan sifat-sifat yang lain. Makanya Quran berbicara demikian, Surah Allah atau Ar-Rahman. Makanya dalam hadis, misalnya ada satu hadis dijelaskan ketika orang sakit, dia mengucapkan ya Allah, sebenarnya yang dia maksud bukan Allah sebenarnya, tetapi Asy-Syafi, yaitu yang maha menyembuhkan. Nah, tapi karena yang Asy-Syafi ini ada di dalam diri nama Allah, oleh karena itu tetap saja yang dia panggil adalah Asy-Syafi, meskipun dia memanggil nama Allah. Makanya dimanapun yang kita panggil itu, maka yang datang, yang bertajalli kepada kita adalah nama yang sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kondisi kita, dan sesuai dengan apa yang kita alami. Nah, ini slide selanjutnya. Kalau kita lihat banyak gambar-gambar ya, di tengahnya ada Allah seperti ini, sebenarnya ilustrasi lukisan yang menunjukkan bahwa seluruh asma-asma yang mengelilingi itu berasal dari dalam hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti ini yang kemudian terlukiskan di dalam kaligrafi ya. Ini dengan banyak macam model, macam-macam, tetapi biasanya kalimat Allah itu diletakkan di tengah untuk menunjukkan tadi ayat tadi awitullah awitur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Surah Allah atau surah Ar-Rahman, di mana dua nama ini yang kau seru di dalamnya ada asmaul husna. Ini cuma ilustrasi saja untuk menunjukkan bahwa di dalam diri Allah itu terhimpun nama-nama ilahi. Dan yang kita sebut Asmaul Husna 99 itu sebenarnya itu Ummahatul Asma. Itu sebenarnya adalah ibu dari nama-nama. Tetapi dari ibu nama-nama ini akan lahir nama-nama Tuhan yang lain. Maksudnya nama itu sebenarnya tidak terbatas. Kenapa? Karena
zat tidak terbatas. Nama-nama dan sifat ini kan dari zat. Nah, karena zat tidak terbatas, maka nama-nama dan sifat-sifat pun tidak terbatas. Tapi yang kita tahu 99 nama itu sebenarnya sebatas manusia yang bisa jangkau ketahui. Jadi sebatas itulah manusia ya mampu ketahui, yaitu 99. Tetapi para nabi mengetahui ada nama-nama sifat yang lain yang selain dari 99 itu. Kenapa? Karena para nabi sudah bisa naik ke atas, ke makom, kalau dunia sufi disebut dengan makom ahadiyah dan wahidiyah. Situ ada makom asma, para nabi naik ke atas, oleh karena itu dia tahu tentang nama-nama yang lain ya, yang nama-nama ini kenapa kita tidak ketahui, karena dia tidak turun, dia senantiasa di atas sana, seperti itu. Jadi ada nama-nama yang tidak turun. Nama-nama yang turun inilah yang kita ketahui. Nah, ini doa yang sering kita baca ya, entah itu kita baca di pagi hari atau sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya nama ini kita baca di pagi atau sore hari. Ada yang baca 3 kali, ada yang baca 11 kali. Tapi yang ingin dijelaskan di sini bahwa tentang Bismillah, jadi dengan nama Allah. Jadi nama Allah ini alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-samiul alim. Jadi nama Allah ini yang bersama namanya itu tidak ada sesuatu di bumi dan di langit ini yang bisa membahayakan. Nah, tetapi dia akan punya manfaat ya. Kalau bacaan kita itu ketika apa yang kita zikirkan ini tersambung dengan hakikatnya. Makanya tadi kalau kita kembali ke pembahasan ism, nama itu bukan lafaz sebenarnya tetapi hakikat ya, karena yang dinamai. Ism itu adalah musamma, bahwa nama itu hakikatnya adalah yang dinamai. Nah, selama zikir kita tidak tersambung dengan hakikatnya, maka zikir itu kita tidak bisa sampai mengambil sesuatu dari asma tadi, kecuali ya kita mungkin dapat pahala, mungkin menambah keimanan, tetapi tidak bisa disebut dengan tasarruf, yaitu berhubungan langsung dengan asma tadi. Seperti yang saya contohkan, seperti Nabi Isa alaihissalam, karena dia terhubung dengan asma al-hayy, maka dia bisa menyembuhkan orang. Nah, hakikatnya seperti itu. Jadi, makanya doa ini, Bismillahirrahmanirrahim ini, yaitu dengan nama Allah yang bersamanya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, itu ketika kita dengan zikir itu tersambung dengan hakikatnya. Jadi kalau kita tersambung dengan hakikatnya, maka zikir kita itu akan memberikan dampak. Oke, slide selanjutnya. Ini salah satu ayat Al-Quran. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah. Maaf. Pencipta yang ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik atau sebaik-baiknya pencipta. Untuk menjelaskan bahwa penciptaan yang ada di alam semesta ini adalah berdasarkan penciptaan, berdasarkan Asmaul Husna. Makanya, kenapa disebut dengan sebaik-baiknya penciptaan? Karena penciptaan yang ada ini berdasarkan dengan Asmaul Husna. Jadi, Asma Husna kemudian bertajalli di seluruh alam semesta, sehingga seluruh alam semesta ini cerminan dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya itu rahasianya kenapa disebut dengan sebaik-baiknya pencipta. Karena penciptaan ini berdasarkan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau penciptaan berdasarkan Asmaul Husna. Makanya penciptaan ini adalah harmoni berdasarkan dengan keadilan, ada hikmah, ada tujuan dan seterusnya karena memang berdasarkan penciptaan yang ahsanul kholiqin, sebaik-baiknya pencipta. Nah, ini disebut dengan penciptaan berdasarkan Asmaul Husna. Makanya tidak ada yang bisa kita bayangkan yang lebih indah dari alam semesta ini. Inilah sebaik-baiknya ciptaan. Kenapa kalau masih ada yang kita bayangkan, maka itu hanya ini kalau misalnya ada kita bayangkan, itu pasti diciptakan. Jadi kalau kita kembali ke grup pertanyaan di grup tentang penciptaan, jadi kalau kita bisa membayangkan ada yang lebih bagus dengan dunia ini, maka pasti Tuhan menciptakan. Nah, kenapa tidak ada lagi diciptakan selain ini? Ini berarti bahwa beginilah ciptaan yang paling baik dengan seluruh ininya ya, karakteristiknya, dengan seluruh keharmoniannya, dengan seluruh keterhubungannya dan seterusnya. Ini adalah yang paling baik di antara ciptaan yang ada. Oke. Nah, kita masuk ke kata Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu berasal dari rahmat. Jadi rahmat ini yang melahirkan dua nama, Rahman dan Rahim. Di rahmat ini yakni maknanya menghapus kekurangan, memberi karunia, mengabulkan hajat. Nah, Rahman ini menunjukkan keberlimpahan, yaitu keberlimpahan rahmat, sedangkan Rahim menunjukkan keberlangsungan rahmat yang tak henti-henti. Jadi Rahman itu keberlimpahan, Rahim itu adalah keberlangsungan. Jadi satu pemberian, satu adalah terus-menerus sesuatu yang terus-menerus berlangsung, pemberian yang tak henti-henti, seperti itu. Nah, jadi Rahman dan Rahim itu sebenarnya berasal dari rahmat. Jadi dari rahmat inilah melahirkan dua nama, satu Rahman dan satu adalah Rahim. Oke, selanjutnya, nah, sebagian penafsir membagi Rahman ini untuk dunia dan Rahim untuk akhirat. Jadi Rahman ini pemberian untuk semuanya tanpa terkecuali. Sedangkan Rahim pemberian khusus. Jadi ini untuk membedakan antara Rahman dan Rahim. Jadi satu lebih umum, satu lebih khusus. Makanya sebagian penafsir menjelaskan kalau Rahman itu hanya untuk dunia, kalau Rahim itu terkait dengan spiritual, maknawiyah. Nah, karena dia terkait dengan maknawiyah dan spiritual, maka dia bukan pemberian yang cuma-cuma. Dia pemberian yang bersyarat. Tapi kalau Rahman, itu pemberian cuma-cuma. Itu benar-benar karena rahmatnya yang tidak terbatas. Nanti saya akan mengutip ayat rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, meliputi segala sesuatu. Jadi dengan rahmat dan Rahman inilah kemudian segala keberadaan itu menjadi ada. Seperti itu. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan Rahim, nah satu sisi kita perlu berusaha ya. Seperti itu. Makanya Rahman ini memang bersifat universal dan keseluruhan. Dia siapa saja, baik mukmin maupun tidak mukmin, semuanya akan mendapatkan rahmannya. Oke, slide selanjutnya. Nah, Tuhan senantiasa membuka pintu rahmatnya agar manusia berjalan menuju rahmatnya.
maka rahmat Tuhan mendahului murkanya. Nah, ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang rahmat Tuhan itu mendahului murkanya. Tetapi yang menarik bahwa Tuhan senantiasa membuka pintu rahmatnya agar manusia berjalan menuju rahmatnya. Karena kita, kalau kita mengandalkan seluruh daya dan upaya kita, mengandalkan ibadah, munajat, dan doa kita, itu tidak sebanding dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah tidak butuh terhadap diri kita, karena innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya dari segala sesuatu. Sebab itu sebenarnya Tuhan tidak butuh terhadap ibadah kita dan seterusnya. Ibadah itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Oke. Nah, dengan rahman-Nya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dengan rahim-Nya Tuhan memuliakan orang-orang yang terpilih. Nah, ini penjelasan yang lebih luas dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu menjelaskan kita bagi dua, rahman itu adalah proses menurun penciptaan, rahim itu proses naik atau kembali. Makanya disyaratkan di situ ada amal ibadah. Nah, jadi dengan rahman-Nya Tuhan menciptakan segala sesuatu, dan rahim-Nya Tuhan memuliakan orang-orang yang terpilih. Karena memang rahim ini dia bersyarat, pemberian yang bersyarat. Maksudnya mesti ada usaha sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dimensi maknawiyah kepada diri kita. Makanya nabi itu tidak ujuk-ujuk jadi nabi. Wali itu tidak ujuk dari wali. Pasti disyaratkan dia usaha ya. Dia mesti naik ke atas, lalu kemudian Tuhan memberikan makom kepada dirinya, entah makom kenabian atau makom kewalian. Tetapi syaratnya orang itu harus naik ke atas, dan ini sudah kita jelaskan di pendahuluan sebelumnya, minggu sebelumnya, dalam berdasarkan satu ayat Al-Quran, wa innaka latulaqil Quran min ladun hakimin alim. Bahwa engkau, wahai Muhammad, tulaki, menerima secara langsung Quran, min ladun hakim, dari maha bijaksana lagi maha mengetahui. Oleh karena itu Rasulullah naik ke atas menjemput wahyu. Jadi kalau tidak disyaratkan menjemput wahyu, maka semua orang berhak menjadi nabi dan wali. Kalau cuma duduk di sini ya. Jadi kalau kita cuma duduk di sini kemudian mendapatkan wahyu ya, semua orang bisa menjadi nabi dan bisa menjadi wali. Tetapi Allah menjelaskan bahwa selain wahyu diturunkan, tetapi orang-orang pun harus menjemput naik ke atas. Nah, ini tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi khusus bagian Rabbil Alamin, insya Allah saya jelaskan di minggu depan. Nah, saya hanya menjelaskan di kesempatan ini Alhamdulillah saja. Rabbil Alamin insya Allah minggu depan. Ini terjemahan Muhammad Asad, segala puji hanya bagi Allah, pemelihara seluruh alam. Jadi kata Rob dan Allah, kalau kita perhatikan terjemahan yang biasa kita baca, itu sama ya, semuanya bermakna Tuhan. Nah, oleh Muhammad Asad membedakan kata Allah dan kata Rob. Makanya Rob bagi Muhammad Asad itu bermakna pemelihara, karena memang secara bahasa memang maknanya memelihara. Rob itu pemelihara, dan seluruh kata Rob itu di dalam Al-Quran beliau terjemahkan dengan pemelihara. Jadi pemelihara seluruh alam. Jadi makanya, tapi kita harus bisa membedakan ya. Ini tetap bermakna yaitu Allah ya. Nah, cuma beliau hanya membedakan makna Rob dengan makna Allah. Nah, kalau kita kan biasanya semua Tuhan, jadi Tuhan semesta alam. Kalau kita biasanya menerjemahkan itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, beliau menerjemahkan pemelihara. Karena memang Rob ini memang salah satu aktivitasnya adalah memelihara. Dan ini
oleh Muhammad Asad bukan kata Rob saja, insya Allah kita akan temukan di beberapa ayat Al-Quran. Beliau memilih diksi khusus dalam menerjemahkan satu ayat Al-Quran. Oke. Selanjutnya, nah, kita memuji kepada sesuatu, kita memuji kepada suatu kesempurnaan. Jadi kenapa kita memuji? Karena kita melihat kesempurnaan dan pada suatu tindakan yang sempurna. Jadi hamd, kata hamd, pujian dalam makna hamd ini adalah suatu pujian yang berasal dari tindakan. Jadi kalau misalnya kita melihat ada lukisan yang indah, kita tidak mengatakan hamd kepada lukisan itu. Meskipun kita memuji pelukisnya, tapi pada lukisan itu, karena lukisan itu tidak bersifat hidup. Makanya hamd ini terkait dengan sesuatu yang hidup, yang memiliki tindakan, seperti itu. Nah, oleh karena itu, selain ada sisi kesempurnaan, maka kita pun bagian dari satu tindakan. Nah, makanya kenapa kita memuji sesuatu? Karena pada dalam sesuatu itu kita melihat ada kesempurnaan. Kalau kita tidak melihat ada kesempurnaan, tentu kita tidak akan memuji. Nah, cuma memang yang berbeda-beda adalah tafsir atas kesempurnaan. Nah, tapi karena ini kita kembali membahas tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala ini adalah pemilik seluruh kesempurnaan. Oke, slide selanjutnya. Nah, makanya ini ayat Al-Quran yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Nah, tentu kesempurnaan itu identik dengan keindahan. Jadi ada di dalam makna wujud ya. Wujud itu kadang identik dengan makna kesempurnaan, kadang identik dengan makna keindahan, kadang juga identik dengan makna ilmu. Jadi ilmu, keindahan, kesempurnaan, dan wujud sebenarnya itu adalah satu hakikat. Nah, cuma dengan nama-nama yang berbeda-beda. Kadang kita menyebutnya wujud, kadang kita menyebutnya kesempurnaan, kadang itu juga kita menyebutnya keindahan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kata alhamdu, kalau ada alif lam ya, jadi alhamdu, itu ada alif lam di awalnya. Nah, itu bermakna bahwa pujian itu hanya milik Tuhan. Kenapa? Ya karena segala kesempurnaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ada orang memuji atau kita memuji, tanpa sadar sebenarnya kita memuji ilahi sebenarnya. Ya karena semuanya keindahan dan kesempurnaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik kita sadari atau tidak sadari, segala pujian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kalau kita melihat secara dalam tentang makna alhamdu itu. Makanya terjemahannya begitu, segala puji hanya bagi Allah. Kan? Segala puji hanya bagi Allah. Maksudnya yang lain itu kalau pun toh kita memuji itu hanya cerminan dari kesempurnaan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Oke, slide selanjutnya. Nah, tentu pujian hamba ini terbatas. Subhanallahi amma yasifun. Jadi maha suci Allah dari yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Illa min ibadikumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang mukhlas, yang Allah sucikan dirinya. Nah, jadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas ya. Nah, otomatis pujian kita terhadap Tuhan itu adalah terbatas, dan boleh jadi bukan cuma terbatas, boleh jadi itu berangkat atas ketidaktahuan kita. Makanya bagaimana kita memuji Allah? Nah, kita harus mengikuti Nabi. Bagaimana para Nabi memuji, karena begini, seperti sesuai dengan ayat Al-Quran, kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Jadi para Nabi ini, karena mereka tahu
hakikat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mereka tahu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun tidak salah juga kalau misalnya kita memuji Tuhan itu dengan bahasa kita sendiri. Nah, cuma ini kita berbicara soal adab ya. Adab maksudnya jangan sampai kita memuji Allah Subhanahu wa taala tetapi itu sebenarnya tidak dimiliki oleh Tuhan. Misalnya begini, ya Tuhan sebenarnya hakikatmu adalah hakikat yang pemberani. Itu sifat pemberani itu tidak bisa kita sifatkan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengatakan Tuhan Maha Berani sehingga dia pemberani, itu seolah-olah ada lawan Tuhan yang bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Padahal tidak mungkin ada yang bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Jadi meskipun berani dan pemberani ini sifat yang positif untuk manusia, tetapi kalau kita sifatkan kepada Tuhan itu menjadi tidak sesuai dengan pada tempatnya. Ya, karena kita tidak boleh mensifatkan sifat tersebut berani kepada Tuhan, karena seolah-olah ada sesuatu yang lain dan sesuatu ini berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka adabnya kalau kita memuji ya kita mengikuti cara para nabi. Adabnya meskipun seperti yang kita jelaskan tadi adalah tidak apa-apa juga. Jadi ada kisah Rumi yang kalau semoga Bapak Ibu akrab kisahnya, yang seorang pengembala yang curhat kepada Tuhan ya. Kemudian Nabi Musa mendengar, Nabi Musa marah kepada pengembala itu, tapi yang menarik Tuhan justru menegur Nabi Musa dan memuji pengembala itu ya karena dia tidak tahu gitu. Nah, cuma kalau kita mau beradab ya kita mengikuti doanya para nabi. Nah, oke. Slide selanjutnya. Nah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Ini salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa segala sesuatu memiliki tasbih dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Akan tetapi kalian tidak mengetahui tasbih. Jadi dari hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pujian itu bertingkat-tingkat. Makanya ada memuji dengan tindakan, ada memuji dengan keadaan batin. Itu semua sesuai dengan apa yang manusia atau makhluk rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya di sini ada tingkatan. Oke, di slide selanjutnya itu ada yang memuji karena rezeki datang padanya. Ada yang memuji karena dia terhindar dari balas, yang bilang syukur saya tidak jadi begini dan seterusnya. Ada yang memuji karena hikmah datang ke dalam hatinya sehingga dia tahu gitu kan. Sehingga dengan itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memuji karena rahasia batin tersingkap untuknya. Gitu. Oke. Nah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Jadi segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menunjukkan bahwa kita seyogyanya memang harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Engkau tidak mungkin menghitung tentang nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menarik di sini kalau kita sadari ya, justru dengan nikmat itu kita lalai kepada Tuhan, kan? Jadi misalnya kita diberikan sesuatu yang luar biasa dari seseorang, tetapi kita hanya terfokus kepada objeknya. Kita lupa siapa pemberinya. Kita lupa siapa pemberinya. Nah, makanya kenapa? Karena ya di objek itu ada nikmat. Nah, nikmat ini yang membuat kita lalai seperti itu. Makanya derita dan bahagia itu dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada diuji dengan kebahagiaan, ada diuji dengan penderitaan. Nah, cuma memang enaknya diuji dengan kebahagiaan, tentu. Makanya semua kita mencari nikmat. Nah,
Ini slide terakhir. Nah, pujian seorang wali hanya padanya karena keindahannya telah tersingkap untuknya. Maka segala ingatannya hanya untuknya. Segala nikmat tenggelam di dalam keindahannya. Nah, yang kalau sudah seperti ini, maka dia bersyukur itu bukan karena diberi ini, diberi itu, dikasih ini, dikasih itu. Tapi dia memuji Tuhan itu karena memang hanya Allah yang layak dipuji gitu. Bukan karena setelah diberi kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, syukrulillah, seterusnya. Tetapi karena segala sesuatu tersingkap, dia menyaksikan keindahannya, dan dengan keindahan itu dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini makom tertinggi dari pujian, di mana dia memuji bukan karena ini dan karena itu, bukan karena pemberian, tetapi benar-benar karena pujian itu sendiri. Sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.